rakyat Malaysia tidak mengenal kosakata cibir. Dan ternyata ada. Kok gue makin goblok ya? Tim penyusun Kamus Melayu Malaysia mengakui kesalahan yang sudah mereka lakukan di edisi kedua tahun 1986. Kamus Melayu Malaysia loh ini. Gimana? Mau muntah ya? Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan semoga itu bermanfaat dan berguna untuk netizen Indonesia. Sebelum saya memulai video ini, saya ingin menyapa teman-teman yang telah memberikan komentar. Tentu saja saya ingin menyapa teman-teman yang telah melihat video saya sebelumnya. Saat itu saya bercerita bahwa yang menonton video ini ternyata dari Sabang sampai Merauke. Dan teman-teman memberikan komentar tentang lokasi mereka menonton video saya sebelumnya. Saya akan bacakan beberapa lokasi, ini kan banyak ini lokasinya. Ada yang dari Sleman. Sleman apa kabar? Ada yang dari Jambi. Saya punya satu teman SMA saya, sekarang tinggal di Jambi. Saya masih aktif berkomunikasi dengan beliau. Kemudian ada yang dari Makassar. Ewaku. Kemudian ada yang dari Tuban. Tuban ini di Jawa Timur ya. Kemudian ada yang dari Karanganyar. Samarinda, Jember, tentu Aceh, Lampung, Tangerang, Ambon, Ambon Manise, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Wow. Depok, Majalengka, Indralaya, wah ini Ogan Komering Ilir, Palembang, Jakarta tentu saja, sekarang sudah bukan DKI tapi DKJ ya, daerah khusus Jakarta, bukan daerah khusus ibu kota. Kalimantan Timur, Yogyakarta, kota yang walaupun saya tidak pernah sekolah di Yogyakarta, dan Yogyakarta itu juga bukan kampung halaman saya, tapi sejak pertama kali saya mengunjungi kota Yogyakarta, dan sampai sekarang, setiap kali saya datang ke Yogyakarta, itu seperti saya merasa pulang ke rumah saya sendiri. Itu perasaan yang tidak bisa dituliskan, hanya bisa dirasakan. Bogor, Majene, Sulawesi Barat, Surabaya. Bercerita tentang Surabaya, saya ada satu pengalaman. Saya pernah membambung di Tujungan Plaza. Mungkin nanti kalau saya ada kesempatan, saya akan ceritakan itu. Bangka Belitung tentunya, Papua. Wow, Papua. Pekanbaru itu adalah kota saya di mana sampai SMP itu saya kalau liburan itu saya akan ke rumah tante saya di daerah Sukajadi, Pekanbaru. Pontianak, Bengkulu. Nah, saya sudah absen. Baik, untuk video kali ini saya akan membahas dua kosakata saja karena dua kosakata ini, satu kosakata ini udah berkaitan dengan kosakata yang lain. Jadi agak jelimet kalau saya harus berbicara tentang sampai 3 kosakata atau bahkan sampai 5 kosakata. Karena itu untuk video ini saya akan berbicara tentang 2 kosakata saja. Kosakata pertama itu adalah cibir, dan saya ingin mengambil kosakata yang langsung menjadi kata kerja, yaitu mencibirkan. Definisi pertama, menganjurkan bibir bawah ke depan atau sinonimnya mencebikkan. Definisi kedua, mencemooh, mengejek, menistakan. Sekarang mari kita lihat, apakah ada kosakata cibir di dalam Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986? Tidak ada. Jadi, rakyat Malaysia tidak mengenal kosakata cibir. Akhirnya apa? Saya iseng-iseng apa? Yang saya lakukan apa? Saya otak-atik aja tuh kosakata cibir, yang dimana di dalam bahasa Indonesia cibir itu C-I-B-I-R, dan saya ubah aja huruf vokalnya. Pengejaan kosakata cibir dalam bahasa Indonesia C-I-B-I-R dengan menggunakan logika yang agak gila-gila dikit gitu ya. Saya mengubah huruf vokalnya. Penyebutan huruf I di dalam bahasa Indonesia itu tertulisnya di dalam bahasa Inggris jadi apa? E.
Saya ingin melihat apakah ada kosakata ceber di dalam Kamus Melayu Malaysia. Dan ternyata ada. Kosakata ceber di edisi kedua tahun 1986 Kamus Melayu Malaysia itu terdapat di halaman 184 dan didefinisikan sebagai mencebek. Jadi ceber itu sinonim dengan cebek, mencebek. Jadi menceber itu sinonim dengan mencebek. Dan di sini tertulis menceberkan itu didefinisikan sebagai mencebekkan, mengejek. Sinonimnya cebir. Sekarang mari kita lihat apa definisi cebek. Masih di dalam kamus yang sama, edisi kedua tahun 1986. Cebek atau mencebek tertulis sebagai membawa sesuatu di tangan. Ini gimana ya maksudnya ya? Menceber disinonimkan dengan mencebek. Menceberkan itu maksudnya mencebekkan, mengejek. Tapi mencebek sendiri itu diartikan membawa sesuatu di tangan. Maksudnya gimana sih? Oke, sekarang kita ingin melihat lagi apa definisi cebir. Karena di sini kan tertulis ada cebir. Terdapat dua definisi untuk kosakata cebir. Yaitu pertama, koyak, kecil, cari, cebis. Jadi kalau secebir itu adalah secari atau secebis. Nggak tahu. Kemudian, definisi cebir kedua itu adalah sama dengan ceber. Jadi, sedangkan ceber itu sama dengan menceber dan sama dengan mencebek. Menceberkan itu maksudnya mencebekkan, mengejek. Tapi mencebek sendiri itu artinya membawa sesuatu di tangan. Kok gue makin goblok ya? Untuk menghilangkan kebingungan, mari kita lihat kembali apa definisi mencibirkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pertama itu adalah menyorongkan bibir bawah ke depan. Oke? Dan di situ tertulis mencebikkan. Sekarang mari kita lihat apakah ada kosakata mencebikkan di dalam Kamus Melayu Malaysia. Cebik atau mencebik itu diartikan menyorongkan bibir bawah ke depan. Sama seperti orang mengejek atau hendak menangis. Jadi orang mencibir dengan orang mau menangis itu sama ya ekspresinya ya. Mencibir, orang mau nangis juga ini. Pusing. Kita melihat mencebikkan, menyorong bibir bawah ke depan karena marah, benci. Perhatikan ya, definisi pertama. Definisi kedua, menghina, buka kurung, mengejek, dan lain-lain dengan bibir mencebik. Kalau teman-teman perhatikan, definisi kosakata mencebikkan di dalam Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986 ini sama dengan definisi mencibirkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gue makin bingung. Dan sekarang ada kosakata tercebik-cebik. Dan di situ tertulis sinonimnya menjadi terjebik-jebik. Mari kita lihat apa itu jebik. Kosakata jebik di dalam Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986 itu terdapat di halaman 444. Didefinisikan sebagai berikut. Terjebik-jebik yaitu seperti hendak menangis. Jadi seperti orang mau menangis itu sama dengan kayak mau nangis, terjebik-jebik. Itu sama dengan saya jadi ekspresif gini. Itu hanya kita bicara di kamus yang ini loh ya, yang edisi kedua tahun 1986. Sekarang mari kita lihat di edisi keempat tahun 2005. Tidak ada kosakata cibir di dalam Kamus Melayu Malaysia edisi keempat tahun 2005. Apakah ada kosakata ceber di edisi keempat ini? Ceber di edisi keempat tahun 2005 terdapat di halaman 252 dan langsung ada kosakata turunan menceber, di mana menceber itu adalah mencebik. Mencebik itu adalah menyorongkan bibir bawah ke depan seperti orang mengejek atau hendak menangis. Kemudian mencebikkan, menyorongkan bibir bawah ke depan karena marah, benci. Kemudian yang kedua, menghina, mengejek dengan bibir mencebik. Ini sama dengan yang di definisi di edisi kedua tahun 1986. Kemudian di sini tertulis tercebik-cebik
Dan di situ tertulis mencebik seperti hendak menangis. Yang terjebik-jebik tadi mana? Hilang. Kemudian yang mencebek tadi mana? Gak ada juga. Dan di sini di edisi keempat, cebek itu menjadi kosakata yang berdiri sendiri yang diartikan membawa sesuatu dengan lengan diluruskan ke bawah, membimbit. Jadi ini cebek sudah mempunyai definisi tambahan dan itu tidak sama dengan cebik. Jadi secara langsung atau tidak langsung, tim penyusun Kamus Melayu Malaysia mengakui kesalahan yang sudah mereka lakukan di edisi kedua tahun 1986. Kamus Melayu Malaysia loh ini. Gimana? Mau muntah ya? Oke, sekarang kita bicara kosakata kedua. Kosakata kedua ini adalah kosakata yang biasa kita gunakan dalam percakapan di Indonesia. Kita sering mendengar cacicus. Apa definisi cacicus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Definisi pertama, banyak cakap, omong. Definisi kedua, lancar bercakap bahasa asing. Itu bahasa Inggrisnya cacicus. Gitu loh. Lancar maksudnya. Apakah ada kosakata cacicus di dalam Kamus Melayu Malaysia? Tidak ada. Yang ada adalah kosakata cascus atau cascusan. Dan di edisi kedua, halaman 182, dan itu didefinisikan banyak cakap, omong di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya, kosakata cascus atau cascusan yang tertulis di edisi kedua tahun 1986 ini adalah kosakata yang diambil dari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi kosakatanya diubah. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis casciscus. Di Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986 dituliskan apa? Cascus atau cascusan. Dan definisinya sama dengan definisi pertama untuk kosakata casciscus di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo, ngaku aja. Nggak ngaku juga. Oke. Sekarang mari kita lihat apakah ada kosakata casciscus atau cascus atau cascusan di edisi keempat tahun 2005. Tidak ada kosakata casciscus di dalam Kamus Melayu Malaysia edisi keempat tahun 2005. Yang ada adalah kosakata cascus dan cascusan. Itu berada di halaman 250 dan mempunyai definisi sebagai bahasa percakapan yang didefinisikan sebagai banyak cakap. Masih sama kan definisinya dengan apa yang tertulis di edisi kedua tahun 1986, dan juga definisi ini sama persis dengan kosakata casciscus di Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi pertama. Dah, ngaku aja. Apa yang menarik ya teman-teman, kalau di Indonesia begitu kita mengucapkan kosakata casciscus itu banyak cakap atau lancar berbahasa asing. Namun ketika kita mengatakan cascus, itu berarti buruan. Ayo cepetan, ayo cascus, gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cascus itu juga misalkan kalau kita pergi ke suatu tempat, terus nggak nginep. Jadi misalkan kita berangkat pagi-pagi, sampai ke suatu tempat, nggak nginep, terus sorenya kita langsung pulang. Itu sering juga dikatakan, udah kita cascus aja lah. Atau kalau dalam bahasa anak gunung ya, kalau mereka naik dari base camp sampai ke puncak, terus dari puncak turun lagi, itu kan namanya tektok ya. Nah, cascus itu kalau dalam perjalanan, kalau misalkan antar kota, ya udah kita cascus aja yuk, gitu. Jadi terdapat kerancuan untuk kosakata cascus yang ada di dalam Kamus Melayu Malaysia itu sendiri, di mana dituliskan cascus atau cascusan itu sebagai banyak cakap. Padahal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bukan banyak cakap. Kalau kita berbicara tentang cascus atau cascusan, itu harusnya casciscus. Mengapa ini bisa terjadi? Satu, ya mungkin tim penyusun Kamus Melayu Malaysia itu FOMO pertama. Yang kedua, mereka FOMO, terus mereka ingin memasukkan kosakata tersebut, tapi salah dalam pengertiannya. Sehingga itu membuat kerancuan di dalam pengertian kosakata cascus atau cascusan itu sendiri. Nah, tentu pertanyaan yang sangat mendasar adalah, apakah rakyat Melayu Malaysia mengetahui kosakata cascus dan cascusan ini? Saya nggak yakin. Apakah kosakata cascus dan cascusan ini
digunakan secara masif dan luas di Malaysia, kan itu tertulis kosakata natif, bukan kosakata pinjaman. Artinya, harusnya seluruh rakyat Malaysia mengetahui dan menggunakan kosakata Cascus ini. Tapi apakah itu kenyataannya? Saya yakin netizen Malaysia yang menonton video ini juga baru mengetahui, oh, ada ya kosakata Cascus di dalam Kamus Melayu Malaysia. Jika video ini bermanfaat dan informatif kepada teman-teman, jangan lupa tuliskan komentar dan jempolnya. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!